Apa? Kon gak usah nyanyi. Samu lo elek. Wah, Mas. Iki kakak kandungmu iki. Kandung. Ya ampun. Waktu SMP ku kayak aneh lah, pokoknya aneh. Menciptakan suatu ngono kayak udah diem. Oh iya. Kelarangan nang gitu. Apa-apaan nih bayar duit iki. Biasa tak bayar beras lho arek-arek iki. Jaluk duit barang. Terus dipanggil lah, Mas Guru. Ya iki duduk masmu asli. Beda kakak tiba. Yo, what's up ya, kembali bersama Kak Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, kembali lagi bersama rekan saya Yadi Treadmill Dan teman saya Sinyo Kajun. Jual beli kajun dia. Iya. Saya Yuki Berdian. Nah, hari ini kita di suasana yang baru Ini endorse dulu. Oke. Iya, ini endorse-nya ini. Oh, ya itu maksudnya suasana yang baru karena ada endorse baru. Nah, itu dari Ini Sipora Clothing. Sipora Clothing ya. Dari Sipora Clothing, jadi custom BH. Daster ini. Ini masker yang lembut sekali. Rasanya seperti kain ya. Jadi kalau pakai ini pasti kena. Enggak ya. Tapi minimal mengurangi kemungkinan untuk kena corona. Terima kasih untuk Sipora Betul. Clothing. Custom OMK Surabaya. Mas, enggak Mas, iki aja ngene, tulisannya ngene. Nah iya. Oh iya. Oh, Oh, aku salah. balik berarti ya. Ya. IG-nya @sipora.clothing. Jadi kalau mau beli silakan ada di kolom deskripsi atau di Instagram kita, silakan DM. Nah, hari ini kita di suasana yang baru. Suasana yang baru juga. Kita di tengah hutan lali jiwa. Ya. Wes. Hutan lali jiwa. Di sini lalu kita juga ada kaos. Kaos OMK Surabaya. Kaos yang baru sudah jadi. Orang muda Katolik Kudobah. Jadi untuk yang beli terima kasih udah dukung channel kita untuk beli peralatan Iya. yang selama ini kita pinjam, akhirnya kita punya. Nah, dan juga Ini kita syuting di mana? kita syuting di Sasana Krida Jati Jati Jajar. Jajar. Nah, Bentar lagi akan ada sepeda motor lewat. Nah, bagus sekali. Kita syuting di pinggir jalan raya ini. Ya. Mantap sekali. mantap. Jadi kita syuting di sini karena ada beberapa episode yang akan tayang selama perjalanan dari Ya. Surabaya Surabaya ke sini. Jati Jajar. Silakan tontonin terus OMK Surabaya selama di OMK Surabaya. Mantap. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu yang spesial. Spesial banget ini. Ini lebih spesial dari spesial. Iya. Core of the core. Core of the core. Intinya inti. Intinya itu. Dia ini artis. Tapi tipis-tipis. Iya maksudnya artis TV. Yo artis tapi yo Mojokerto. Enggak, tapi ini sudah artis Sudah ya. bisa dibilang artis nasional. Nasional. Betul. Nanti akan kita korek-korek. Jadi langsung aja kita panggilkan. Ola, selamat datang di OMK Surabaya. Ola. Yoi. Mantap. Ini ada sedikit Dapat endorse, guys. merchandise dari Saloran. Sipora Clothing. Oh, Sipora Clothing. Ya. Nah, ini jadi kalau mau dipakai buat daster bisa. Buat nutupin. Bisa dipotong kan ya? Enggak apa-apa. Nah, sebelumnya kita harus membuka segala sesuatu dengan tanda salib dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial adalah Ola. Nah, monggo Perkenalan diperkenalkan singkat sedikit dulu. nama, lalu paroki asal, lalu kesibukannya sekarang ngapain? Oke. Halo guys, aku Ola dari Paroki Santo Yosef Mojokerto. Betul kan? Paroki Santo Yosef Mojokerto, terus kesibukannya sekarang di Jakarta lagi Ngeri. ngeri ya.
Padahal ngapa-ngapain tuh corona soalnya. Jadi apa? Bro? Jadi diri sendiri. Saya kira jadi TKI. Jadi apa di sana? Jadi tetap jadi diri sendiri sih sebenarnya. Enggak, kesibukan. Ini enggak nanya karaktermu enggak. Kesibukan. Masih karena gak nyanyi dulu karena Overan masih di Bata di ini semua. Terus jadi kesibukan apa ya? On air, terus live chat sama media partner beberapa. Terus gitulah. Terus cover karena sebenarnya kita belum boleh cover bulan-bulan pertama. Sekarang masih boleh banget karena kita juga akan memancing label untuk kita juga. Nah, jadi pekerjaannya adalah penyanyi. Nah, itu maksudnya tadi kita tanya. Iya. Dijabarno ono intine. Okay. Mungkin ada yang belum tahu. Betul. Ola ini adalah finalis Indonesian Idol tahun 2019. Ini Mojokerto iso ngene. Aku bingung Mojokerto bisa gini loh. Mojokerto kok iso ngene. 19 2019. dan 2020. 18. Kita sebutnya di ini Idol X. Idol X. Wow. Jadi bukan tahun tapi Idol X. Iya. Jadi kemarin sempat sampai ke babak berapa? Babak spektakuler 15 besar. 15 besar. Terhenti di 13 besar. Wah, terhenti 13 besar. Enggak apa. Mantap sekali itu. Mantap, 13 itu sudah. Untuk seorang Mojokerto itu. Betul. Mojokertensis. Betul. Tapi tetap bangga dengan Mojokerto betul? Yap, pasti harus. Mantap. Akhirnya dapat kesempatan untuk ketemu. Betul. Tapi kupingi metu wes ini. Nah. Tende itu. Ikut jenenge tende. Gelang. Itu katanya kalau anak-anak gaul Jakarta itu biar gitu, boy. Enggak apa-apa. Itu tidak mengurangi iman. Mungkin cuman saya di sini yang enggak tahu kalau dia Indonesian Idol. Kenapa? Saya sudah lama enggak nonton TV. Sama saya juga. Jarang nonton TV. Atau enggak punya TV, Mas? Ada TV. Di Mojokerto listrik baru masuk sih, Mas. Jadi baru banget nonton TV tuh belakangan inilah. Air bersih juga baru Mei kemarin ya. Teknologi YouTube ini baru tahu beberapa minggu. Baru April ya. Baru tahu April. Luar biasa. Dikirimin Inas. Oh, ada tuh teknologi seperti ini. Nah, iya. Mantap. Nah, kita mau tahu sedikit tentang cerita selama perjalanan sebelum jadi yang sekarang ini. Wow. Nah, sejak kapan kamu mulai suka Nyanyi. Mulai suka nyanyi itu dari SD sebenarnya. Karena SD itu pernah bercita-cita menjadi seorang pemijat. Maksudnya karena nggak punya keahlian lain selain mijet ya. Serius? Serius. Nang dinding gak minyak kayu putih lah. Pernah gak sih kayak yang anak kecil bilang kayak, Dek pijetan mama, iki enak banget tangannya adik gitu. Karena dari kecil nggak punya kayak keahlian sesuatu yang menonjol gitu. Misalnya kayak teman-temanku suka mewarnai sampai lomba juara gitu. Aku nggak pernah sama sekali. Area SD Surabaya itu profesi loh bro. Pilot. Itulah beda Mojokerto sama Surabaya. Area SD Mojokerto pemijet. Beda didikan. Oke, terus. Karena nggak punya sesuatu yang menonjol, dari kayak punya sesuatu yang menonjol di situ dan dipuji kayak tangannya enak. Bisa jadi pemijit kayak iku kayak rasanya kabeh mak yo ngono, Cak. Iya. Gila men, jadi maksudnya kayak punya cita-cita ya wis lah jadi pemijit aja. SD kelas 1 4 5 6 gitu. Terus setelah itu aneh enggak sih? Enggak apa-apa lah. Ya memang aneh sekali. Iya. Kamu kepikiran pemijet itu aja sudah aneh. Luar biasa. Iya. Terus setelah itu masuk SMP mulai masih nyanyi banget karena dari kecil paduan suara. Paduan suara itu memang dikenalkan dikenalin nyanyi. Terus bapak juga dari kecil itu sebenarnya juga kenalin penyanyi yang sampai sekarang jadi idola. Siapa? Celine Dion. Oh. Itu dari kecil, even cuman kaset bajakan, tapi itu bener-bener yang gila men, iki sopo sih gitu loh. Iya. Dari situ kayak memang udah mencintai nyanyi dan lihat penyanyi dari kecil udah dengernya kayak Celine Dion, Whitney Houston, penyanyi kulit hitam. Itu asli Surabaya semua itu Celine Dion. Ketung Doro men. Karena BBM yang kau didik. Keuskupan maksudnya. Iya. Gitu. Terus itu yang paduan suara di gereja. paduan suara di gereja. SMP.
SD, SMP juga. Keren. Terus setelah itu ikut lomba-lomba SMP tuh masih ikut lomba-lomba Mijet. Enggak. Lomba Mijet nyanyi. itu udah luntur. Sudah luntur ya. Udah pupus ya. Udah pupus. SMP ikut paduan suara. Jadi SMP Katolik itu terkenal banget sama paduan suaranya dan terkenal selalu. SMP Katolik Mojokerto apa? Mojokerto. Santo Yusuf. Mojokerto. SMP Katolik Santo Yusuf. Iya. Itu terkenal sampai ikut paduan suara, lomba paduan suara di luar kota juga selalu juara 1. Jadi kayak bangga banget. Luar kotanya mana? Krian. Itu geser gitu. Mana? Malang, Surabaya. Malang. Gitu. Ya. Agak jauh ya. Agak jauh. Iya. Lumayan lah Mas Didi. Iya. Lalu Terus seneng nyanyi dari situ. Seneng nyanyi terus banyak aspek-aspek yang mendukung untuk lebih suka nyanyi gitu. Apa itu? Ya paduan suara itu misalnya. Terus ikut lomba juara 1 jadi kayak semangat, bisa nyanyi banget gitu. ya. Terus setelah itu SMA. SMP itu udah mulai paduan suara sekolah dan paduan suara gereja. Gereja itu udah kayak karena rumahku tuh cuma 100 meter dari gereja. Karena Mojokerto kecil kan, jadi rumahku tuh cuma belakang gereja gitu. Jadi naik pesawat. Enggak. Jalan kaki. Jalan kaki ya. Jalan kaki. Jadi Miss Dinar itu maksudnya kegiatan gereja apapun ikutin. Rekat, Miss Dinar, jadi pembina diak itu pernah. Terus setelah itu itu semakin menguatkan iman untuk percaya bahwa aku bisa nyanyi seperti itu. Lalu terus setelah itu masuk SMA, dipercaya sama guru karena SMP Katolik sama SMA Katolik itu satu yayasan. Satu yayasan terus gurunya tuh kenal satu sama lain. Kalau misalnya anak SMP Katolik yang berpotensi, misalnya kayak udah kelihatan ini potensinya di mana, itu pasti akan dikenalkan ke SMA-nya. Iki loh, ada anak yang suka nyanyi seperti itu. Paduan suara masih tetap ikut tapi dipercaya juga sama guru Padus untuk ikut lomba pop singer di kota. Jadi satu kota ya. 2 tahun ikut, jadi kayak tahun 2000. Itulah pokoknya 2 tahun ikut berturut-turut. Lomba. Iya, lomba pop yang singer. ada kan siapa? Dinas Pendidikan. aku ikut kan. Kayak sopo sing ada. Ada ya ternyata lomba di Mojokerto ya. Ada ya kegiatan tuh. Gitu. SDM-nya bisa gitu. Ada event ternyata. Ternyata. Saya kira rawa-rawa gitu. Baco isen. Event pop singer Dinas Pendidikan sekota Mojokerto. Dan SMA. Satu SMA Mojokerto. Dan juara 1 2 tahun berturut-turut. Sombong gak tuh? Iya. Pokoknya makin percaya diri kayak ternyata bisa nyanyi tuh. Karena waktu SMP ku kayak aneh lah, pokoknya aneh. Menciptakan suatu ngono kayak udah diem. Oh iya. Iya. Sudah punya nama panggung itu SMA. Aku selalu merasa bahwa nama aku tuh unik gitu. Ola Elanor kan misalnya, karena aku keturunan wong Flores Mas. Jadi di Jawa itu mungkin namanya kayak Rudi gitu kan. Itu di Bambang. Rudi Bambang. Nama Ola Elanor tuh kayak unik gitu loh. Jadi kayak nama panggung tetap Ola Elanor. Seperti itu. Terus 2 tahun menang, terus setelah itu tetap ikut-ikut lomba. Paduan suara juga masih tetap. Terus setelah itu diarahkanlah mama untuk jadi seorang pelaut karena kakek, bapak, keluarga pelayar. Iya, dari keluarga mama itu juga pelayaran, dari keluarga bapak juga pelayaran. Jadi kayak pokoknya iku maksudnya mamamu iku pingin kamu nyanyi nenek moyangku seorang pelaut. Maksudnya. Ya, terus setelah itu pokoknya kayak mama kayak ngomong kayak gak usah nyanyi. Kalau misalnya kamu kayak legacy gitu loh, keturunan. Jadi kayak diturunkan gitu. Iya. Kamu gak bakal sukses kalau misalnya kamu gak bakal sukses kalau misalnya kamu gak jadi pelaut seperti itu. Aku kayak ya udahlah, menciptakan mimpi-mimpi yang sebenarnya bukan aku, tapi kayak dibina sama mama kayak seperti ini. Iya. Setelah itu tahun 2016 mama meninggal. Setelah mama meninggal, aku sebenarnya masih nyanyi sih itu. Tapi kayak sembunyi. Kayak cuma nyanyi di kamar mandi. Karena seneng banget sama nyanyi. Iya. Nyanyi kamar mandi lah. Terus setelah mama meninggal, mungkin kayak ya
mungkin orang tua tahu lah kayak yang terbaik buat anaknya mungkin. Tapi setelah mama meninggal itu benar-benar yang mama meninggal Januari, Agustus itu benar-benar semua berdatangan. Kayak apa itu? Job kayak yang dikenal kayak ternyata ada orang, ada anak Mojokerto. Karena aku seneng kayak aku tuh sebenarnya anak rumahan. Kadang kayak kalau misalnya memilih untuk keluar, kalau misalnya nggak mood untuk nggak keluar. Jadi setelah mama keluar, kayak aku benar-benar cari. Karena bapak itu pelayan, jarang di rumah. Kakak juga lagi studi di Semarang, yang jarang juga di rumah. Aku tinggal sama nenek di rumah. Nah, mencari keramaian di luar, ketemu sama teman-teman yang iki loh nyanyi coba nyanyi. Terus setelah itu notice, ternyata orang-orang tuh notice kayak siapa namanya Ola. Terus habis itu selamat ya nyanyi. Yo nyanyi biasa sih Mas. Akhirnya tersebar dari mulut ke mulut. Karena di Mojokerto karena pemusiknya cuma itu aja gitu. Akan selalu tahu kalau misalnya ada orang baru itu kayak iki loh penyanyi lanang. Warganya sedikit kan? Cuman 7 kayaknya. Kakaknya cuma 8 sih. Dusun niku. Dusun. Cepet krungu langsung Ola iku Ola. Oh iya. Widik kok. Terus setelah itu bensin 1 liter. Muteri Mojokerto bensin 1 liter. Iku juga kurun teh Mas. Durung mari. Iso sampai krian sih iso. Iya. Saking cilike. Terus mulai dinotis orang. Terus tapi, job resmi ada yang belum uang resmi, itu belum. Itu kayak sama teman-teman MK juga. Jadi kayak gak punya tempat untuk nyanyi. Nyanyi ini gereja karena dekat dari rumah. Jadi kayak kita jarang banget nyanyiin lagu-lagu gereja. Jadi lagu-lagu ketemu ambil arek paduan suara setelah ikut kor. Oh iya, nyanyi pop. Setelah dari situ kayak mungkin referensi lagu adalah gitu. Terus nyoba lah nih kafe-kafe Mojokerto sing masih sama kayak gak dibayar. Itu kayak menurutku harus sih menurutku. Karena cari nama. Oh iya. Seperti itu kayak gratisan dibayar terima. Suan gimana wis ngono gitu kayak disembah. Makasih Mas. Gimana Sun? Ditawa apa kayak ST bayaran. Pernah kita ngajuin nominal tuh kayak yang masih ditawar kayak itu kayak di Mojokerto kayak sangat murah gitu loh. Kita coba ajuin karena kita orang baru kan. Itu ya cek ditawar kayak kelarangan nang gitu. Apa-apaan nih bayar duit iki. Biasanya tak bayar beras lho arek iki. Jaluk duit barang. Dibayar mangan guys, terima kasih banget kayak. Akhirnya dibayar mangan gitu. Soalnya biasa ST Mas. Biasanya subun. Itu berapa tahun menjalani itu? Dari kafe ke kafe 2016 tahunan gini. 2 tahun. 2 tahun. Habis 2 tahun lalu setelah itu 2016 mulai terus mulai dinotis orang sampai dibayar-bayar itu di 2 tahun itu juga. 2 tahun itu juga sampai kayak lewat suatu tempat kayak aku pengen nyanyi di tempat ini Tuhan please. Ternyata kesampaian. Terus setelah itu ada orang Mojokerto yang dia hijrah ke Surabaya. Ternyata ben-benan juga. Nah, setelah itu aku kuliah di Surabaya. Ikut masih kayak dikenalkan juga kayak ayo mau ngafe nggak di Surabaya? Oke, sekalian. Tapi sebelum itu ada cerita yang aku sampai ninggalin pekerjaanku cuman buat nyanyi. Jadi waktu itu nyanyi cuman masih dibayar masih 200.000, tapi juga nggak yang kontinu, masih nggak yang rame banget itu. Yang apa? Rutin. Nggak yang rutin banget, nggak yang rame banget, tapi kayak aku benar-benar merelakan pekerjaanku sing ke pekerjaan tetap itu. Pekerjaan tetap. Buat tinggal buat nyanyi. Buat nyanyi. 250 3 jam ya. 3 jam. Tapi karena seneng ya. Karena kayak aku dapat hidup aku di sini gitu. Dapat uang dari kesenanganku. Betul. Seneng dibayar itu. Terus kamu ikut yang ke Surabaya temanmu itu? Setelah itu hijrah ke Surabaya kuliah. Makin menjadi penyanyi kafe. Nyanyi tok wis. Tapi kuliah juga sih Mas. Iya. Isuke kuliah, sore kayak kalau misalnya sempat ngerjain tugas ya ngerjain. Jadi contoh ya jangan dicontoh. Tapi sisanya nyanyi. Itu sudah bayaran sudah agak tinggi berarti. Udah tinggi udah di ini apa? Dikasih VV gitu. Itu. Ya enggak segitu juga. Udah dikasih VV yang lumayan lah. Hidup bisa lah ya. Bisa buat jajan. Kayak merasa diri sangat kaya ketika nongkrong sama teman-teman karena udah kuliah sambil kerja. Iya. Itu Bu Risma itu yang bayar itu.
Dia bayari bener kalau nggak ada Bu Risma ya nggak ada kafe-kafe. Iya, betul. Nyambung juga sih. Terima kasih Bu Risma. Terima kasih Bu Risma. Semanuan Bu. Itu sudah mulai audisi idol. Belum. 2000 masuk 19, Surabaya 19 masuk Surabaya. Kamu nggak takjub gitu lihat gedung-gedung? Wah, takjub banget Mas. Ngeri banget. Surabaya. Biasanya nonton alang-alang, saiki nonton pager. Bisa nonton semak belukar, sekarang lihatnya gedung-gedung. 2019 Surabaya main di kafe-kafe. Main kafe-kafe. 1 tahun. Bukan 1 tahun. 2019 terus 2018. Aku masuk Surabaya itu 2018. Terus kuliah nyanyi. 1 tahun kemudian ikut Indonesian Idol sampai sekarang. Lolos. sampai sekarang. Nah, tadi kan yang diceritakan itu kan sepertinya lempeng-lempeng saja. Maksudnya ada galangan tapi sedikit kayak bensin, terus internet, air kayak gitu toh. Infrastrukturnya belum terbangun. Di Mojokerto belum ada. Mari ini kan diceluk balik kota Mojokerto gitu. Gak apa-apa, kita siap menghadap. Iya. Sambil menunjukkan kemajuan Surabaya. Tetap aja dibandingin tuh. Tadi yang diceritakan itu sepertinya kan halangannya dikit-dikit aja gitu. Enggak terlalu bener-bener yang sampai jatuh tuh. Ada enggak sih halangan yang bener-bener dari kecil lu bertubi-tubi, wah rasanya dunia tidak Mojokerto. Menyesal lahir di Mojokerto. Banyak sih. Kalau misal banyak, ya masih semua ngerasa lah. Tapi yang pertama kali benar-benar ngerasa kegagalan waktu kecil itu SMP. SMP itu umur berapa ya? Sekian lah. Iya. Itu pernah. Karena dari kecil adalah rumah gereja, rumah sekolah gereja. Kayak seseorang yang benar-benar jadi influencer adalah frater. Terus karena rumahku dekat dari rumah dan aktif misioner, frater tuh sering setiap kali pergantian frater tuh sering banget datang ke rumah gitu. Oh iya. Memperkenalkan kayak ibu anaknya aktif ya di paroki. Pasti frater kayak pengen tahu juga kayak anaknya siapa, orang tuanya seperti apa, seperti itu sih. Nah, ternyata terpanggil lah pengen daftar. Karena waktu itu pernah ada acara di seminari 2 hari 1 malam dan itu benar-benar yang kayak rumah memanggil. Wow, gitu lah. Benar-benar merasakan nyamanan gitu. Yeah, kayak yang hening terus benar-benar yang pagi itu bangun jam 5 terus langsung bisa ibadah yang bukan dari puji syukur karena aku nggak tahu kan, bukan dari puji syukur, dari ada bakti kalau nggak salah. Iya. Kayak ini kayak bener aku banget gitu. Aku banget. Makanya aku pengen daftar ke sini gitu. Lalu daftarlah. Aku cerita sama mama, aku pengen daftar seminari. Terus mamaku kayak, yakin tahu. Kalau bapak langsung karena bapak dulu tuh orang Flores dan sempat tinggal di seminari. Tapi merantau ke Jawa, jadi nggak jadi. Kayak, bagus itu. Jadi kayak aku punya cita seperti itu. Satu kampung di Florida tahu semua. Anaknya Bapak Hendrik mau masuk seminari gitu. Karena udah punya saudara juga romo gitu. Terus sangat didukung gitu. Sangat didukung sekali. Nah, persiapan kayak pasti aku lolos Tuhan. Aku tahu aku lolos. Ternyata prank. ternyata enggak lolos. Jadi kayak benar-benar merasakan yang jatuh sejatuh-jatuhnya kayak yang terima surat dari pada saat itu aku ingat banget Romo Joko Widodo itu dikasih surat Jokowi kayak, dong. Kok Joko Widodo sih? Joko Nugroho. Men terlalu lama nggak di Mojokerto Joko Widodo. Fix ini dipotong ya, tolong ya. Joko Widodo, Joko Nugroho itu kasih surat kayak gak pernah ke gereja. Gak pernah ke gereja. Dikasih surat lalu? Surat dibaca di rumah. Gak aku baca di rumah. Aku baca. Jadi di pastoral dikasih, aku baca di luar. Itu kayak yang hancur bahwa kayak tidak diterima. Iya. Kayak langsung pulang, langsung bener-bener yang kayak aduh, parah lah itu. Enggak, kamu balas suratnya, Bro. Balas dong surat. Ya makasih. Apa-apaan ini?
Itu kegagalan pertama. Itu kegagalan pertama yang masih SMP udah merasakan kegagalan gitu. Iya. Kayak yang ya gimana lah anak. Terus tadi kamu cerita katanya bahkan waktu SMP juga kakakmu sendiri nggak setuju kamu nyanyi itu tadi cerita. Ceritanya piye iku? Jadi ada acara di sekolah, terus kakakku ini OSIS, terus panitianya. Wanu pentas seni biasanya ya. Lomba blogger. Nah, teknologi blogger udah masuk tuh. Udah Ono ya Mojokerto. Dan itu SMP Katolik pertama kali. Lomba blogger di Mojokerto tuh benar-benar pertama kali. Ngeri. Pioner. Berarti ono internet belum? Anak teknologi belum. Oke. Terus kayak sama Mojokerto kumpul gitu kan. Kumpul SMP. Kumpul di situ. Terus disupport sama waktu itu Fleksi. Ya ampun. Si ono fleksi nang Mojokerto. SMP kan masih pada waktu itu kan tahun segitu ya. lagi ininya memang fleksi. Speedy, Smart. Oh iya. Smart Tahun segitu ya. Motorola enggak? Bukan niku apa? Motorola enggak ada sih. Ambek Asia versi Ramadan loh. Kan ono itu. Asia bundling. Oh iya. Pulsane per karakter iku. Betul. Fleksi ya. 2007 kalau enggak salah. Itu udah telepon rumah dalam genggaman. Betul. Itulah. Terus SMP kamu mau nyanyi di acara itu? Di acara itu, Mas, aku pada saat itu lagu pada saat itu lagu yang paling terkenal adalah Afgan. Terima kasih cinta. Iya. Ya sopan. Masih lama banget. Iya. Terus kayak aku bertiga sama, jadi kayak pengen sosokan gawe vokal grup gitu loh. Bertiga, terus langsung pada saat itu juga langsung kayak ke kelas gitu kan. Mas, aku pengen nyanyi karaoke, ambil koncoku telu sama temanku 3. Terus di kelas didengerin sama dia. Terus setelah itu, oh ya wes. Di depan temanku kok ya wes ngono. Terus begitu teman-temanku keluar berdua, langsung kayak, "Dik, Rinio. Apa? Kamu gak usah nyanyi. Suaramu lo elek." Wah, Mas. Ini kakak kandungmu iki. Kandung. Ya ampun. Terus kamu tak wantem gitu. Tak wantemi botol. Enggak, apa rasanya? Toto kelas itu, Mas. Tak ajar sama teman-temanku. Enggak sih. Apa rasanya apa? Kayak karena teman-temanku percaya juga aku nggak bisa nyanyi. Nah, yang tak percaya adalah keluargaku. Ternyata keluargaku juga nggak percaya aku bisa nyanyi. Jadi iya. Ya sudah. Lu enggak habis kamu ngomong kakakmu ngomong ojo nyanyi ya, mari ngono piye? Udah, karena aku juga enggak nyanyi. Enggak nyanyi karena aku juga tahu kan soal memang gak enak. Iya. Iso, ya enggak lah. Iya. Bukan gak enak sih, beda mungkin ya. Iya, mungkin. Bukan belum dilatih. Belum ngerti. Nah, aku lalu pede banget, ternyata kayak Mas ya wis lah gitu. Nah, akhirnya pulanglah ke rumah. Mah. Terus kayak anak SMP kayak langsung buat tos dulu. Walah, mah aku mau dimikir kok dioleh Mas Lois nyanyi gitu. Terus dipanggil lah Mas Guru. Iki duduk masmu asli. Beda kakak dibae. Dibae selama iki duduk. Pantesan kok kontra. Siapa bilang itu kakakmu? Selama ini bukan. Bener-bener Indosiar ya. Iya. Terus ya. Terus rumit sekali. Terus mamaku ngomong, "Lapo sih Dik kok adik? Lapo sih Mas kok adik kok kalau nyanyi?" Terus, "Yo ngerti dhewe lah Mama. Adik suarane gak enak." Terus kayak sebenarnya mamaku kayak kepengin menenangkan, sekalian juga memberi pengertian bahwa emang gak enak suara kamu, tapi kayak diselimurkan gitu. Oh. Ojo sedih-sedih. Ya, anjir suaramu gak enak, tapi dikandani sing lebih halus. Iya. Ditarik rambutku, goblok. Anjir gak enak goblok. Iku ibu tak sopo sih iku. Ternyata itu ibu kandung juga. Terbongkar. Nyata selama ini ibumu adalah papamu yang berlayar. Jadi papamu sebenarnya nggak berlayar, cuman pamit aja terus balik lagi. Iya. Terus menenangkan kayak, "Ya wis lah, Dik. Yo ancen gak enak suaranya Adik." Tapi kayak lupa aku, tapi kayak menenangkan bahwa kayak
mamaku yakin banget bahwa suaraku nggak enak tapi ditenangkan gitu. Yakin banget tuh mamaku kayak. Tapi kayak ya wes lah, gak apa-apa kok. Belajar lagi gitu. Oh iya. Nanti nyanyi lagi gitu. Jadi baliknya waktu SMA menang Pop Singer itu ya. Itu sampai sekarang terus percaya Karena diri kayak, ya. apa ya? Karena tinggal di Mojokerto, mamaku juga mikir kayak ngapain tadi pemusik gitu. Iya, Sampai nih mangan upo ya. Beras tok maksudnya. Mentok nang alun-alun. Ngosong dewe. Iya. Ya Listriknya juga dari nyolok dari alun-alun itu. Udah dari sisi. Kalau harus menyebut yang mendukung paling besar siapa? Untuk profesimu nyanyi ini. Masku. Bupati Mojokerto enggak? Masmu yang tadi Masku itu. yang kandung itu. Loh, kok iso? Mas yang kandung, yang tadi kandung sih. Yang tadi Karena kayak perjalanan gitu loh. Perjalanan begitu kayak ternyata bisa dari yang nggak bisa nyanyi ternyata SMP dipercaya jadi nyanyi. Tapi karena apa ya? Aku mandiku bisa sampai 1,5 jam. Mandi udah selesai tapi nyanyi. Sealbum gitu. Sealbum. Pada saat itu kayak gurung ono Spotify gurung ono kan. Jadi kayak ngisi di counter 10.000 dapat 30 lagu. Oh iya. Apa itu? Biyen lek ngisi kan gak ono internet. Tadi kudu ngisi nang counter. Bayar 10.000 dapat 30 lagu. Iya, biyen. Tapi udah kenal laptop, udah ada teknologi laptop. Jadi aku download yang apa sing Gak dapet di counter. Gak dapet di counter gitu. Lalu akhirnya masmu bilang apa? Iya wis gak apa. Aduh kon. Itu setelah sekian tahun. Ya wis balik SMP aja. Tak dukung. Iya. Sekarang sudah masuk. Ini hitungannya sudah masuk industri musik berarti ya? Udah masuk. Ya sebenarnya kayak mungkin setelah masa kayak di Mojokerto juga banyak perhelatan kayak apa ya? Event. Banyak apa? Pertandingan. Maksudnya bukan pertandingan. Kompetisi. No. Alun-alun. ya bisa jadi. Jadi setelah masuk di nyanyi juga itu ternyata banyak hal gitu. Kayak dijatuhkan juga seperti itu. Jadi kayak ya setelah Indonesian Idol ini. Belum di Mojokerto. Tapi aku enggak gitulah. Apa saingan sesama penyanyi? Gitulah maksudnya. Iya. Ya that's how industry work gitu kan. Ya ampun. Padahal di Mojokerto. Tapi memang seperti itu. Kayak wong anyar poseh ngono. Iya seperti itu. Seperti itu terus makanya kayak aku mungkin bilang bahwa beberapa tahun benar-benar belajar industri ngafe-ngafe itu mungkin kayak miniatur dari industri besar. Jadi kayak benar-benar ketika Tuhan bawa aku ke sini, dia itu memang sudah disiapkan gitu. Kon kudu ngerti rasanya kayak gak dibayar dhisik, kudu ngerti rasanya dijatuhkan. Ketika kon juga seneng nyanyi sama-sama profesimu, kamu juga harus bergejolak di situ. Seperti itu. Ada nggak pengalaman yang paling menarik, paling seru lah, wah iki aku ancene once in a lifetime. Kayaknya wis iki sekali seumur hidup aku merasakan ketemu Bupati. Apa ya? Oh itu ini. Bimbo grup vokal. Wah, Mas Re. Setelah belum setahun, belum beberapa bulan setelah bermusik gak dibayar di Mojokerto itu, ternyata ada orang yang notice bahwa Ola ini mampu untuk dipercaya melakukan suatu hal itu. Jadi waktu itu pernah ada band yang lagi booming banget namanya Payung Teduh. Itu sempat manggung di Mojokerto. Iya. Dan aku sama teman-teman itu jadi opening band. Seperti itu. Itu benar-benar yang karena masih di Mojokerto. Iya. Masih di Mojokerto kayak itu berarti konser besar gitu. Iya, gede banget. Hampir 5. Dan grupmu jadi opener. Setelah dari itu benar-benar yang orang langsung kayak olah. Mantap. Dari situ juga kayak kenal event merokok. Jadi kayak orang-orang kayak yang suka bikin acara, vendor acara itu kayak yang ternyata ada band seperti ini tuh di Mojokerto. Seperti itu. Sampai. Itu belum idol itu ya? Belum. Jauh banget. Berarti kamu sudah merasakan popularitas tuh sebelum idol. I am. Ngeri. Mojokerto siapa ya kenal olah? Banyak sih. Ngeri. Iya. Ya mergo iku
Karena ya sak liter Sak bensin liter. iki. Betul. Iya, tadi ya podo kenal kabeh. Udah kenal kabeh. Nah, selama perjalananmu dari penolakanmu yang pertama kali di seminari itu sampai sekarang, kira-kira apa pengalaman iman yang kamu dapatkan selama perjalananmu itu apa? Tuhan mau ngapain? Mungkin ini. Setiap Tuhan Yes. serius banget ya, serius banget. Gak apa, serius. Oke. Setiap Tuhan bikin orang kasar banget guys. Menciptakan Setiap manusia. orang menciptakan manusia itu selalu memberi talenta yang berbeda-beda. Dan aku yakin itu sangat beda satu sama orang lain. Jadi kalau misalnya orang bilang teman-teman KMK, aku gak duwe bakat nyanyi. Gak, om berarti sedang dipakai Tuhan di mana gitu. Dan kamu harus cari tahu itu. Karena aku kayak mungkin udah menemukan. Jadi kayak aku ikut paduan suara, aku pelayan-pelayan di gereja. Core, OM, core, Mazmur, lektor gitu. Karena aku kayak mungkin udah menemukan bahwa Tuhan pakai aku di situ. Tapi setelah apa ya? Dari awal yang kegagalan kayak nggak masuk seminari, itu kayak benar-benar yang. Tapi itu nggak langsung sadar bahwa aku dipakai Tuhan di luar seminari. Nggak dipakai Tuhan di luar seminari itu kayak baru sadar setelah beberapa tahun. Nggak langsung kayak aku dipakai Tuhan di mana di lain hal itu nggak langsung. Jadi kayak tetap masuk sekolah SMA tetap kayak yang men ini aku pasti enak di seminari kayak lebih tertata gitu belum kan. Belum move on. Terus ternyata si guru aku percaya bahwa kayak ayo kamu ikut lomba vokal grup ya. Terus ternyata juara, terus ikut lomba suara. Baru di situ baru menyadari kayak nggak apa-apa bahwa Tuhan tuh pakai hidup kamu dan talenta kamu itu kayak dimanapun gitu. Tuhan kasih kamu kayak aku cuma yakin bahwa setiap kali Tuhan kasih talenta sama seseorang, aku yakin bahwa Tuhan tuh pasti pakai, selalu pakai dimanapun kamu. Kayak misalnya kayak pasti kayak aku nggak punya bakat untuk misalnya kayak kameramen, nggak semua orang bisa kameramen. Kayak, tapi Tuhan pakai kita untuk bikin seperti ini. Seperti itu. Nah mungkin ada nggak pesan-pesan untuk OMK yang mungkin masih mencari jati diri atau masih apa ya? Pasti banyak OMK yang kayak tadi aku ki gak duwe bakat aku ki itu terjadi di Mojokerto. Mijet ae wis. Aku. Nah mungkin ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman OMK yang mungkin ya masih mencari lah dari dirinya. You were born this way gitu. Kayak apapun yang terjadi sekarang, kamu dan apapun yang sama hidup kamu itu pasti talenta buat orang lain. Nah, gunanya kayak aku tergabung sama OMK itu, aku menemukan teman aku yang satu frekuensi. Misalnya aku sering nyanyi, aku nggak mungkin menemukan temanku kayak tiba-tiba nyanyi ngamen gitu kan, nggak mungkin. Jadi aku temukan rumah lain selain rumah, ya di gereja gitu. Di gereja itu juga pasti banyak orang gitu, banyak orang yang juga keluar gitu. Jadi gereja pasti juga keluar gitu. Kamu butuh ketemu sama orang-orang yang mungkin latar belakang sama, yaitu suka musik dan mungkin Katolik kita ketemunya di OMK gitu. Aku ketemu sama teman-temanku musik di OMK gitu. Terus juga pasti juga seperti itu. Kalau misalnya kalian nggak menemukan kayak aku ki nang dio, kalian harus kayak mencari gitu. Mencari itu ya di mana? Ya di rumah. Di rumahmu kayak kamu harus kayak bersosialisasi sama orang dengan ikut kayak ya grup-grup di gereja. Karena kalau misalnya kamu dinilai orang baru di luar, ya kamu ngapain menjadi orang baru di luar kalau misalnya kamu sangat disambut di rumahmu sendiri di gereja gitu. Jadi kamu harus menemukan apa sing Tuhan kasih sama kamu di saudara-saudaramu dulu misalnya. Di saudara-saudaramu dulu, di saudara-saudara kamu dulu. Jadi kayak misalnya aku gak punya bakat nyanyi, tapi pasti kamu punya bakat yang lain. Misalnya kayak Mojokerto itu teman-teman aku kayak seneng bikin acara kayak yang apa gitu. Nah teman-temanku sing kayak aku gak bisa memanage waktu. Nah pasti ada orang yang sangat bisa memanage waktu. Nah pasti dia tuh juga dipakai talentanya di situ. Cuman kalau misalnya dibilang sadar nggak sadar, ya kamu harus sadar bahwa Tuhan tuh pakai kamu dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Seperti itu. Oke, mantap. Cukup panjang tapi seru ya. Mantap. Panjang banget. Kita sudah menggibah Mojokerto. Roasting Mojokerto. Nah, sekarang seperti biasa narasumber boleh bertanya satu pertanyaan bebas untuk pribadi untuk channel ini, monggo. Aku pengen nanya sama mungkin
abang di sini kan perwakilan dari gereja. Karena banyak potensi-potensi yang anak muda zaman sekarang kayak banyak potensi. Nah, aku pengen nanya sama perwakilan dari gereja kayak gereja udah ngelakuin apa sih untuk anak muda Katolik, orang muda Katolik untuk banyaknya potensi-potensi OMK di luar sana. Nah, seperti itu sih. Apa ya, kalau gereja itu yang difasilitasi gereja itu ya ruang dan waktu sebenarnya. Kalau fasilitas dalam bentuk benda, sarana prasarana itu kan ya tergantung gerejanya ya, tergantung parokinya dia mampu atau enggak. Ada gereja yang punya alat band atau punya lapangan olahraga, tapi yang utama itu sebenarnya ruang dan waktu, kesempatan untuk bertumbuh itu jauh lebih besar daripada sarana prasarana. Cuman masalahnya komunikasinya itu macet antara hierarki dan anak muda OMK, hierarki DPP OMK, jadi nggak bisa lancar gitu. Coba kalau lancar itu pasti semua potensi akan bisa ditampung lalu berkembang di sana. Saya nggak tahu kasusnya di Mojokerto, tapi sampai ada segrup band OMK bisa keliling kafe-kafe itu berarti memang gereja itu benar-benar menyediakan ruang dan waktu untuk betul. Iya toh. Kan jarang sekali ada yang sampai, yang saya tahu ada grup band OMK banyak, OMK paroki, tapi yang sampai berani keluar keliling kafe-kafe itu kan berarti memang mereka sudah sangat solid, sangat dekat. Memang untuk menjadikan itu pekerjaan, mau gitu berkarir ya. gitu. Berkarir. Jadi gereja itu ya ruang dan waktu sih. Iya. Ya kalau aku sih kalau boleh jujur memang tidak semua paroki menyediakan ruang dan waktu itu dan prasarana. Tapi banyak teman-teman ketua OMK itu sudah berpikir untuk teman-temannya sendiri untuk diberikan sarana prasarana, ruang dan waktu. Kita harus jujur bahwa kita tidak bisa mengandalkan hierarki saja. Itu adalah sesuatu hal yang suatu fakta lah itu. Nah, makanya misalkan nih, kalau kita memang mampu untuk membuat ruang itu untuk bertemunya teman-teman yang sama, ya monggo, ya ayo kita ciptakan. Bahkan OMK Surabaya ini pun ya gak ada romo yang memulai. Ya kita yang mampu ya ayo kita buat, kita tujuannya adalah untuk belajar, ya ayo kita buat. Dan hierarki lalu mendukung. Nah itu loh. Itu yang kadang salah persepsi. Kadang teman-teman muda itu mau ada bukti nyata bahwa hierarki mendukung dulu. Saling tunggu. Iya, jadi aku hierarki yo ngenteni. OMK-ne yo ngenteni iki kapan didukung. Padahal harapannya teman-teman hierarki. Wow. ada harapannya romo-romo itu sebenarnya kita membuat apa? Mau dibuat, ayo. Nah, itu kan butuh apa tak dukung. Nah, kudu apa, benar. Betul, itu sih. Itu. Yap. Nah, oke. Sangat menjawab. Mantap, luar biasa. Terima kasih untuk Ola. Sharing-sharingnya. Terima kasih banyak. Nah, seperti terus di industri musik. Nah, karena tadi kita buka dengan tanda salib, maka kita harus tutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Follow juga Instagram Ola di Ola Elanor. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omksurabaya. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen silakan komen di bawah atau komen DM di @omksurabaya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Ola nanti kalau dapat panggung yang besar di Jakarta jangan lupa mention kita. Buat Mas Yudi dan WL di Surabaya. Mantap. Penyanyi dangdut.